malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, meskipun kita melaksanakan webinar ini dengan virtual ya. Nah, bagaimana nih kabar Bapak Ibu sekalian? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Mungkin bisa kasih responnya dengan jempolnya atau mungkin emoticon yang mewakili perasaannya hari ini. Oke, udah ada nih. Mantap. Oke, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bersama Bapak Rudolf. Jadi jangan kemana-mana dan tetap fokus. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta webinar yang terhormat Official Trainer Hektek Teacher Indonesia, yang saya hormati Bapak Lovandri selaku CEO dari Hektek Teacher Indonesia, dan yang saya kasihi seluruh staf divisi dari Hektek Teacher Indonesia yang telah hadir pada acara optimalisasi kelas poin dalam pembelajaran Tenses Bahasa Inggris. Pada hari ini, Minggu, tanggal 7 Juli 2024. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Renhard Powiwi selaku Project Manager dan moderator yang akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhirnya. Pada malam hari ini juga, kita akan belajar bersama Bapak Rudolf. Bapak Rudolf adalah official trainer dari Hektek Teacher Indonesia dan juga merupakan seorang certified class point trainer 2023. Bapak Rudolf akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada kita. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, mari kita membuka acara ini dengan berdoa demi kelancaran kegiatan. Doa akan dipimpin langsung oleh saya sendiri, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin bisa di next. Oke, baik. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Indonesia Cakap Digital yang memiliki nama brand Hektek Teacher Indonesia, yang merupakan sebuah organisasi komersial profit atau sharing profit di bidang pendidikan yang menyediakan platform bagi guru, dosen, tenaga kependidikan, dan calon pendidik untuk sharing ilmu terkait dengan penggunaan teknologi di bidang pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih penasaran dengan Hektek Teacher Indonesia, bisa langsung mengunjungi sosial media kita di Hektek Teacher Indonesia, bisa langsung ketik di Google juga, dan di Instagram. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi utama kita yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Kepada Bapak Rudolf, kami persilahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Rey. Sebelum kita mulai, saya ucapkan Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. First of all, I will introduce myself. I'm Rudolf. For this webinar, I will share with you all here in English about the tenses. I'm sure I'm not talking in English fully, but I will share with you only what I know about the tenses. Actually, the tenses we have known about 16 tenses, but I will share with you only a few tenses with the exercise from Class Point. Why Class Point? Class Point is one of the gamification of application education. And then now I will share with you not only for the class point itself, but also
about how we would understand about the English itself, especially in tenses. We are learning tenses because we have to know the how to say in the past, now, and then the future in the correct way. So that's why do not worry, I will speak in bahasa bilingual and you will understand about it. Jadi Bapak Ibu, kesempatan hari ini saya akan berbagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menggunakan tenses. Nah, di sejauh ini pengalaman saya memang banyak metode atau cara sebelum saya mulai ya Bapak Ibu, izin. Jadi sebelum kita mengenal tenses, jadi kita biasanya ada beberapa metode untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang langsung percakapan melalui visualisasi atau area sekitar kita, mungkin di classroom atau di rumah atau dimanapun kita berada, itu bisa. Berarti satu hal yang kita ambil adalah bagaimana kita dapat memahami vocabulary. Ya, jadi kosakata apa yang kita ambil itu biasanya yang poin utama dan paling sering digunakan. Karena itu ada dengan cara memberikan word list, daftar kosakata, atau langsung pada saat di tempat. Biasanya kan kalau kita menggunakan gadget, kita bisa langsung di tempat nih. Oh ini misalkan nih kita di mall. Kita tahu ini lokasinya, ini ada capstock, ini ada pakaian, ada clothes ya kan. Kemudian ada apa namanya jas, ada celana panjang, pakaian formal, non formal. Itu kita bisa translate. Kalau zaman dahulu kita pakai buku bawa kamus, ya kan. Nah sekarang cukup dari translate dari gadget kita. Itu cara lain dari belajar bahasa Inggris. Kita mengenal word list, kosakata. Kosakata kita bagi dimanapun kita berada. Kalau itu di classroom, ya berarti kita menggunakannya dengan daftar yang kita sajikan ke siswa. Cara yang lain adalah juga kita mengenal tenses. Mengenal tenses, meskipun ada 16 tenses di dalam bahasa Inggris, nanti hanya beberapa yang kita praktekkan. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menerapkannya di dalam keseharian kita. Mungkin di tempat kantor, kemudian di tempat atau di sekolah atau kampus ya, dan itu bisa membuat kita belajar dengan baik. Nah, yang lainnya apa? Lainnya adalah dengan cara yang random. Random itu bisa dari sisi grammar, tata bahasa, atau dari sisi situasional atau listening, yang mendengarkan saja pasif, atau dari sisi reading, ada yang memakai sistem reading dulu. Nah, dari semuanya itu saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan bahasa Inggris dengan baik. Nah, kenapa hari ini saya menyajikan tenses terlebih dahulu? Karena ini pernah saya pelajari secara otodidak juga, selain dari sekolah, tapi secara otodidak saya bermain mengenal tenses ya. Ada 16 tenses. Tapi tenses yang saya bawakan ini yang mudah sekali, yang Bapak Ibu bisa gunakan sehari-hari. Kecuali satu hal, yaitu pengembangan kosakata. Itu artinya terus-menerus kita gali, karena tentu saja kita hidup di Indonesia, di lingkungan kita, dan kita kalau misalkan di keluarga, di tempat kerja, kurang atau belum terbiasa bahasa Inggris, maka perlu kita dekat dengan kamus atau dictionary itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam Class Point ini apakah sangat membantu? Sangat membantu sekali buat kita, buat anak didik kita, atau siapapun yang ingin belajar. Kenapa? Karena dia membantu self study, belajar mandiri atau mengajak peran, mengambil peran dengan mengajak rekan atau teman kalau itu di kampus ya, atau teman kantor. Nah, itu bisa digunakan untuk mempelajari sambil belajar. Yuk, kita langsung saya izin share screen. Temanya ada dua ya, tenses dalam bahasa Inggris, tapi juga di dalam class point. Jadi saya izin menggunakan class point-nya dulu, kemudian nanti kita gabung ke tenses, kita random gitu ya. Oke, saya akan masuk ke sini sebentar.
Saya akan search. Oke. Apakah sudah nampak, Mas Rey? Sudah ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi kita, saya ingin memperkenalkan INGNU Class Point. Bapak Ibu kalau memperhatikan di sini, ini adalah tab dari INGNU Class Point ya di sini. Nah, ini sudah terintegrasi dengan PowerPoint yang kita miliki. Nah, bagaimana bisa memiliki Class Point? Kita akan langsung masuk ke apa namanya? Ke Class Point itu sendiri. Saya akan buat slideshow di sini. Ya, Bapak Ibu bisa masuk dengan kode ini ya, masuk ke classpoint.pp itu ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke sini. Sebentar. Nah, classpoint.app dengan kode kelas CP77 ya, kita sambil bermain. Jadi kuncinya adalah kalau kita di classroom atau ruang meeting ya, supaya interaktif penjelasan kita, kita bisa meminta peserta atau peserta didik memasuki ruangan kelas, ke ruangan kelas online atau dunia maya ini. Nah, dengan demikian, maka nanti terjadi interaksi dan dalam interaksi tersebut kita bisa memahami materi karena sejatinya aplikasi gamification yang dimiliki ClassPoint ini bisa digunakan dan bisa apa namanya diterapkan untuk segala situasi dan bukan hanya untuk sekolah ya tapi juga untuk semuanya. Nah, di sini baru satu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain karena kita nanti akan interaksi supaya apa namanya kita belajarnya tidak apa namanya pasif saja, tapi bisa memahami materi dengan baik ya. Jadi kelasnya CP77, ini URL-nya saya bagi dulu ya. Izin saya bagi di sini. Oke. Kemudian kode kelasnya. Kode kelasnya sudah ya. Nah, itu sudah Bapak Ibu tinggal klik link tersebut. Nah, oke, sambil menunggu kelas saya minimize. Pentingnya memahami tenses dalam bahasa Inggris. Menguasai tenses dalam bahasa Inggris itu penting untuk komunikasi yang efektif. Ya, tetapi tenses itu menunjukkan waktu terjadinya suatu kejadian. Dengan memahami tenses, kita semua dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, contohnya begini, kalau dalam bahasa Indonesia, yuk kita makan. Ya. Tetapi ketika kita mengajak teman, yuk kita makan, kurang jelas. Makannya itu sarapan, makan pagi, atau makan siang, lunch, atau makan malam, dinner gitu ya. Atau bahkan supper, makan tengah malam gitu ya, menjelang tengah malam. Nah, tetapi di dalam bahasa Inggris itu ada adverb atau keterangan waktu sehingga menunjukkan tenses yang mengikuti. Ketika seseorang membaca, ketika seseorang itu melihat bahwasannya menggunakan tenses itu, orang akan langsung menangkap kalau itu makan sarapan atau makan siang atau makan malam, bahkan tengah malam gitu ya. Jadi dari situ kalau bahasa Indonesia kan kurang jelas, harus kita tambahi sendiri. Oke, ini yang saya maksud dengan misalkan contohnya ini apa? Saya makan apel ya. Contohnya di sini kan gini. Saya makan apel. Nah, kalau di sini kita tidak tahu tensesnya, apakah ini masa lampau, sekarang, atau masa depan. Hanya statement atau pernyataan saya makan apel. Nah, kalau menunjukkan itu terjadi di masa lampau, itu bisa ditambahkan
yang lalu gitu ya. Masa saya sudah makan apel atau saya telah makan apel atau saya makan apel tadi gitu ya. Tetapi kalau saya ingin menunjukkan sekarang ini sedang berlangsung, sedang makan apel, maka saya tambahkan sedang. Oke, saya hapus dulu, saya tambahkan sedang. Nah, ada sedangnya ini Bapak Ibu. Sedang apa? Sedang makan apel. Ini saya stabilo ya. Sama-sama makan apel, satunya sedang, satunya bisa jadi udah selesai makan. Karena Indonesianya hanya itu ya, tetapi kalau dalam bahasa Inggris ada rumusannya untuk memudahkan kita. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, saya kembali lagi ke class point ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa presentasi seperti yang saya lakukan hari ini. Saya tidak keluar dari tab PowerPoint, tapi saya langsung masuk ke browser. Ini ya, di bawah ini. Di bawah ini ada browser ya. Saya masuk saja, saya klik. Nah, dia akan keluar. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada simbol PowerPoint. Artinya ClassPoint ini sudah add-in yang ada di PowerPoint. Saya langsung masuk ke area ClassPoint. ClassPoint.io. Nah, sini ya. Bapak Ibu bagi yang belum punya, ini sekali lagi bagi yang belum punya, belum apa namanya, memiliki dan ingin memiliki kelas point ini supaya ketika kita belajar berpresentasi tanpa keluar dari PowerPoint sama sekali. Oke, saya turunkan di sini dulu. Nah, di sini sebelum saya masukkan poin-poin tertentu di dalam slide, saya hanya menunjukkan bahwa Bapak Ibu bisa sign up. Kali pertama itu sign up supaya Bapak Ibu emailnya terregistrasi di aplikasi ClassPoint. Di ClassPoint itu sendiri nantinya ada tools yang bermanfaat beberapa hal. Yang pertama interaktif quiz. Interaktif quiz Bapak Ibu bisa gunakan, diterapkan di dalam setiap presentasi. Dan di setiap interaktif quiz di sini juga mengandung gamification, artinya learning ya, gamify for learning. Jadi peserta aktif, makanya tadi saya ajak Bapak Ibu join ya di sini supaya merasakan sensasi gamification-nya. Yang ketiga AI quiz generator. Nanti saya akan terapkan juga Bapak Ibu AI quiz generator. Saya tadi banyak slide yang belum saya buat pertanyaan. Tujuannya untuk saya buat melalui AI yang sudah terintegrasi di ClassPoint. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini sehingga Bapak Ibu bisa mantap gitu ya, misalkan di kampus atau di tempat kerja atau di sekolah menggunakan ini, oh dia lupa saya belum menginsert soal, bisa gunakan AI quiz generator. Dan yang terakhir fungsinya memang untuk presentasi tools. Nah, kita masuk ini kan fitur-fitur utama ya. Nah, nanti saya masuk ke materi saya yang di Flashpoint. Nah, ini saya ambil contoh saja bagaimana tambahannya. Di dalam PowerPoint yang sudah terintegrasi atau namanya presentation tool ya. Ini ada banyak hal. Yang pertama ada annotation. Annotation tadi ya saya drawing, saya buat highlight, ilustrasi itu bisa menggunakan annotation, fitur annotation. Kedua ada add text box. Text box itu Bapak Ibu ingin menambahkan, oh ya presentasi saya kurang nih kata-kata yang saya sampaikan, bisa ditambahkan text box. Bisa juga dengan timer dan stopwatch kalau itu memang Bapak Ibu ingin menunjukkan berapa durasi yang ingin dibutuhkan untuk setiap penjelasan atau memberikan latihan soal. Terus draw shapes ini untuk menggambar apa yang ada ditambahkan dalam penjelasan Bapak Ibu. Random name picker itu misalkan Bapak Ibu sudah bergabung nih. Nah, saya ingin bertanya supaya interaktif ya. Oh, ke Mas Rey misalkan. Tapi saya nggak bisa menyebut, tapi saya pakai random picker. Ketika namanya disebutkan, itu nanti itu yang menjelaskan. Misalkan kita di kelas nih atau di kampus, dosennya memberikan ilustrasi, ingin menanyakan apa yang sudah dijelaskan, maka bisa menggunakan random name picker dengan syarat catatan masuk di kelas CP77 ini ya, masuk di kelas. Kemudian ada whiteboard backgrounds. Whiteboard backgrounds ini yang bisa digunakan. Kemudian trackable objects dan embed browser. Nah,
karena saya ingin masukkan di sini untuk Bapak Ibu supaya bisa sign up, maka harus diklik di sini. Nah, diklik sini ya. Nanti akan muncul di tab yang baru. Nah, nanti masuk dulu di sini ya, masuk dulu di sini supaya bisa ya untuk membuat account. Karena saya sudah punya, jadi saya tidak perlu masuk ke situ ya. Tapi Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan Google misalkan. Jika sudah punya already a user, login now. Bisa diklik juga. Nah, gunakan Google login ya, karena Bapak Ibu sudah memiliki. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Bisa aktif masih di dalam PowerPoint yang saya miliki ini. Oke, saya masukkan. Saya tidak perlu create karena asumsinya saya punya. Jadi bukan sign up tapi sign in. Oke, di sini sudah masuk. Kita akan lihat. Nah, apa yang saya miliki tadi di PowerPoint juga masuk di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini ada kode kelas, create new kelas, dan sebagainya ya. Oke, ini saya buang dulu, saya kelasnya ini ya. Ini masuk, ada grup, ada report, ada setting ya. Setting, edit kelas, reset kelas, dan delete kelas. Oke, saya kembali dulu. Nah, sekarang saya masuk ke materi tenses ya. Ini saya tambahkan di sini. Saya ingin masuk ke materi tenses ya. 16 tenses bahasa Inggris. Nah, di dalam kelas, di dalam ruangan, Bapak Ibu bisa menggunakan ini tanpa harus keluar dari slideshow. Ini saya posisi di slideshow. Nah, saya ambil acak aja, misalkan dari sini. Kita akan lihat. Kita ingin masukkan apa yang ingin kita berikan penekanan atau berikan apa ya namanya contoh ya. Saya ambil sini aja ya. Oke, ini Bapak Ibu lihat di atas ada masukkan ke slide. Karena apa? Karena saya inginkan materi ini saya bahas di slide ya. Tanpa slide pun bisa di sini seperti yang tadi. Tapi saya ingin masukkan, saya klik. Nah, saya hanya menggunakan fitur browser yang ada di slide apa namanya slide-nya ClassPoint. Oke, kita akan tunggu sejenak. Nah, ini sudah masuk. Saya close ya. Saya close fitur browser. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, di posisi ini saya menjelaskan dengan fitur yang ada di bawah ini ya. Misalkan ini, saya sambil menjelaskan. Simple present tense. This is the first tenses of the English sentences. The first from 16 tenses. Simple present tense itu digunakan dalam bentuk yang paling umum. Kenapa? Karena biasanya untuk menjelaskan fakta, kebiasaan, kejadian yang terjadi pada saat ini. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin mengungkapkan suatu fakta, apa itu fakta? Matahari terbit dari timur ke barat, meskipun secara saintifik bukan mataharinya sih, ya, buminya yang berputar. Oke, itu fakta. Air mendidih 100 derajat. Nah, itu fakta. Kemudian ada yang sifatnya kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kemudian ada kejadian yang terjadi pada saat ini. Ini seperti itu, simple present tense. Jadwal juga ya. Jadwal apa? Kendaraan umum, nonton dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ini. Ada subject dan verb one, present form. Apa artinya? Artinya adalah ketika kita menggunakan subjek, Bapak Ibu kan harus sudah ingat ya, di situ ada namanya, saya tuliskan di sini. Ini saya di slide ya, PowerPoint tanpa keluar dari PowerPoint. Ada namanya he, ada kelompoknya she, ada kelompoknya it. Nah, ada juga kelompoknya Ayu Dewi. Apa Ayu Dewi? I, you,
Dewi. Saya singkat Ayu Dewi. Nah, ada dua kelompok ini ya Bapak Ibu. Ini yang tunggal. Saya gunakan ini tunggal. Tunggal. Yang ini plural. Oke ya, sebentar seperti itu ya. Oke, keterangan waktunya apa yang biasa digunakan? Saya gunakan stabilo lagi, ada yang namanya always. Kemudian ada yang namanya every. Ada yang namanya never. Ada yang namanya normally. Ada yang namanya often. Ada yang namanya sometimes, usually, seldom. Ya, banyak ya. Masih banyak yang bisa gunakan. Saya gunakan ships ya. Saya gunakan ships dan ini yang merah untuk usually. Nah, jadi sambil saya menjelaskan begini, ternyata fiturnya cukup lengkap dari Class Point ini. Saya gunakan ini semua dan menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian untuk memberikan apa penekanan-penekanan tanpa keluar dari slideshow karena posisinya masih di slideshow. Jadi Bapak Ibu misalkan membaca atau ya membaca melihat teks gitu, membaca teks ketika ada satu kata atau sentence kalimat yang tidak dipahami karena perlu ditranslate. Tetapi kalau memahami ada kata-kata seperti ini, itu kita sudah bisa memastikan bahwa ini adalah kelompoknya present tense. Nah, sedangkan yang contoh di bawah ini, ya contoh-contohnya ya, saya buat ini. He always works very hard in the company. Nah, itu bentuk positif. Nah, bentuk negatifnya, kalau he, she, it ini, dia menggunakan does ditambah not. Jadi mohon izin Bapak Ibu ya, saya asumsi di sini Bapak Ibu masih belum mengenal. Mohon maaf bagi yang sudah lewat ya, advance ya, anggap aja ini mereview saja. Jadi di sini does plus not, atau kita kalau baca namanya doesn't. Ya, doesn't gitu ya. He doesn't work very hard in the company. Kalau di atas, he always works karena kalimat positif. Ini kalimat negatif. Kalimat tanyanya bagaimana? Does he work very hard in the company? Apakah dia bekerja sangat keras di perusahaan tersebut? Kalau jawabannya ya, yes, he does. Kita jangan hanya menjawab yes ya Bapak Ibu atau ya gitu ya. Tetapi harus ada mengikuti apa apa kata bantunya di sini does ya, yes, he does. Kita balik ya. Kalau no, no, he does not. Atau biasanya kita ucapkan no, he doesn't. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau no jangan does he work very hard in the company? Yes atau no, jangan. Harus ada tambahannya he does, no he does. No, he does not. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh yang pertama bagaimana kita memanfaatkan simple present tense, memahami simple present tense. Kemudian saya scratch di sini dari browser yang saya inginkan, kemudian saya insert di sini tanpa saya keluar dari apa namanya teks ini. Oke, sekarang saya lanjut ke slide berikutnya. Sebelum lanjut, Bapak Ibu mungkin yang belum mengenal, pasti bertanya, loh, kalau di whiteboard kan kita biasanya setelah selesai, kita hapus nih. Nah, apakah bisa disimpan? Bisa. Nanti disimpan hasil presentasi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu semua bisa scan barcode untuk disimpan di mobile phone Bapak Ibu sebagai apa ya bahan kita belajar malam ini. Kita belajar bersama, berbagi bersama, ya seperti itu. Oke, sekarang saya next slide. Nah, ini kita main-main. Nah, Bapak Ibu saya minta izin. Bapak Ibu yang belum bergabung silakan ya di CP77 karena bukan hanya pemahaman tensis, tapi saya mau Bapak Ibu apa ya, menjawab melalui interaktifnya. Jadi kelas poinnya dapat nih. Nah, jadi silakan Bapak Ibu yang belum, ini saya klik ulang. Silakan masuk di sini Bapak Ibu. Classpoint.app, kemudian kode kelasnya CP77 atau scan barcode ya.
CP 77 ya. Bisa digunakan. Ya. Oke. Eh, Mas Randy ya. Oke, kita coba dengan Mas Randy dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya buat word cloud. Silakan dijawab Mas Randy. Nah, di kelas juga gitu. Kalau kita inginkan apakah murid-murid kita atau teman-teman di kampus itu mengikuti pembelajaran kita. Nah, pertanyaan ini sebenarnya membuat suasana proaktif ya. Kenapa proaktif? Mereka bukan hanya mendengar, listening, tapi juga aktif menjawab. Nah, oke, baik. Ini saya tutup ya. Di mana dia telah membandingkan harga dan membayar dan Nah, oke, saya berikan ini bintang. Nah, nggak apa-apa. Saya masukkan slide ya, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ya, oke, saya masukkan slide. Ini saya tutup. Nah, ya. Ya, mengenal tenses. Wah, ini ada yang belum nih. Boleh. Nah, ini cara trik yang bagus ya. Ya, trik yang bagus apa? Ketika kita anak didik kita belajar, ternyata anak didik kita ada yang belum mengenal nih. Nah, sedangkan slide kita tidak ada yang tidak kita siapkan untuk menjelaskan. Nah, kita menggunakan manfaat apa? Fitur apa dalam ClassPoint ini? Saya tetap kembali menggunakan fitur browser. Tadi kan jawabannya tidak ya, no ya. Saya gunakan ini, misalkan ini. Nah, browser lagi. Apa itu Tensis? Ya, saya klik di sini. Saya tuliskan apa itu Tensis di sini ya. Apa itu Tensis? Gak apa Bapak Ibu. Jadi dalam slide tanpa kita out ya, tanpa kita keluar. Apa yang dimaksud dengan Tensis? Ya ini ada detikcom, kemudian twinkle ya. Kita ambil sembarang ya. Izin ngambil yang ini aja. Nah, dari sini aja deh. Oke, sebelum sebelum Bapak Ibu menjelaskan, ada baiknya kita masukkan slide karena ini nanti menjadi kumpulan bahan pengajaran kita pada malam hari, bahan ajar ya. Kenapa? Karena sudah masuk nih, masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita scratch, kita coret-coret. Ternyata tenses itu bentuk kata kerja yang digunakan dalam tata bahasa Inggris yang bentuknya berubah-ubah tergantung pada waktu penggunaannya. Nah, ini saya stabilo, stabilo. Nah, apa yang kita pelajari hari ini tidak ada satu yang ketinggalan ya. Kita masuk ke sini. Nah, jadi kalau tenses itu kata kerja bentuknya yang digunakan dalam tata bahasa Inggris yang bentuknya berubah-ubah tergantung waktu. Ya, oke, sudah dapat nih. Ini menjawab pertanyaannya. Nah, ini tadi no ya, ini sudah dapat ya. Oke, sekarang tenses dalam bahasa Inggris ini ada 16 dan macam-macam fungsinya. Kita langsung aja. Ada simple present tense. Nah, simple present tense ini tadi sudah saya arahkan. Itu bisa digunakan masa sekarang. Itu masa sekarang itu ada ciri-cirinya kebiasaan, ada merupakan fakta atau kebenaran umum. Dan kata kerja tunggalnya itu ada he, she, it, ada juga menggunakan tambahan s atau es. Nah, jadi di dalam simple present tense itu bentuk dasar dari kata kerja. Kalau subjeknya itu he, she, it, maka kata kerjanya ditambah s atau es. Sedangkan kalimat negatif kita bisa gunakan do not atau does not. Nah, tadi sudah di awal ya saya jelaskan. Does not itu kalau tunggal subjeknya he, she, it. Nah, kalau do not subjeknya Ayu Dewi. Nah, do not itu yang tergolong sistem kata kerja. Sedangkan kalimat tanyanya kita selalu gunakan awalan
apakah ya kalau dalam bahasa Indonesia itu do pasangannya apa tadi? Menggunakan Ayu Dewi, kemudian das. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita menjelaskan simple present tense sambil memanfaatkan fitur class point ya. Oke, di sini saya sudah merujuk ke materi. Nah, lanjutnya. Nah, contoh kalimat positif, negatif, dan tanya. Nah, jadi susunannya seperti ini. Saya tik aja ya. Nah, ini subjek, he, she, it boleh, Ayu Dewi boleh dengan verb one, kata kerja pertama dan objeknya apa. Kalau yang negatif, itu subjeknya apa, ditambah do atau does, tergantung subjeknya, ditambah not, kemudian verb one objek. Sedangkan katanya, do, does-nya ini diletakkan di depan, ditambah subjeknya apa, verbnya apa, objeknya apa. Nah, ini seperti ini. Ya, ini secara rumus ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Yuk kita masuk lagi ya, bermain-main lagi. Di mana tadi kita sudah praktekkan bagaimana menerapkan eh, simple present tense ya, present tense ya. Contohnya ini, interrogatifnya, kalimat tanyanya begini. Do you think he can do it all alone? Nah, Bapak Ibu ubah aja. Apakah kamu berpikir dia dapat mengerjakan itu semua sendirian? Nah, Bapak Ibu ubahlah menjadi kalimat negatif. Mana yang benar nih? Ya, saya akan menggunakan multiple choice-nya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Dan kita bisa melihat status peserta. Nah, sudah menjawab 6 ya. Dan yang belum menjawab 5 ya. Mari Bapak Ibu kita coba ya. Baik, asumsinya udah semua nih. Apakah yang benar? Manakah yang benar? Kita tutup jawaban terlebih dahulu. Nah, yang benar yang ini, yang C ya. Kalau kita mau ulang aktivitas bisa, atau kita sampaikan di sini ya. Nah, Bu Elis sama Pak Asrofi ya. Oke, kalau tampilkan respon kuis, responnya yang mana saja. Oke ya. Ini sudah kembali ke aktivitas. Saya masukkan ke slide, merupakan hasil pembelajaran kita hari ini ya, yang samping. Nah, sekarang kita menuju yang kedua. Menuju yang kedua ada namanya simple past tense. Yaitu apa? Kejadian atau tindakan yang terjadi di masa lampau. Biasanya kejadian itu telah selesai atau waktunya yang jelas. Nah, di sini menyatakan kejadian tunggal, kemudian kebiasaan masa lampau, kemudian ada apa lagi nih? Ada apa? Kejadian yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Ada 3 bentuk utama simple present tense, ya, simple past tense. Ada positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Ya, ini sama ya. Saya lingkari dulu supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Nih, kemudian di sini negatif dan kalimat tanya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh kalimat positif, negatif, dan tanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ini keterangan yang tadi ya. Contohnya ketika kali kita membuat simple past tense, berarti yang lampau yang terjadi itu kita bisa lakukan di sini. Kita lihat apakah sudah ada contoh. Nah, ya ini menggunakan I add ya. Contohnya di sini I add. Kalau kalimat positif tindakan yang benar adalah I add. Ya, ini I eat breakfast every morning itu contoh yang present. Kalau eat ini sekarang kalau masa lampaunya itu kan sekarang nih sedang apa menunjukkan setiap paginya.
Nah, kalau kata kerja yang lampau, dia harus bentuk yang kedua, namanya ate. I ate breakfast. Nah, itu aja tanpa every morning, Bapak Ibu. Karena every morning nanti kembali ke present. Kemudian ini contoh yang benar, yesterday. Kalau ada yesterday, kemarin, ya kan lampau. Itu ini when. Loh, yang pertama apa? Saya nggak ngerti when. When itu yang pertama adalah go atau pergi. Jadi kalau kita bicaranya sekarang, he goes to the store now atau apa namanya, ya he goes to the store gitu ya. Tetapi kalau kita menyatakan itu kemarin atau sudah lewat, he went to the store yesterday, this morning, kan sudah lewat, itu boleh. Kalau yang mendatang menggunakan will. They will study English tomorrow. Oke, ini ya seperti ini. Yuk kita sedikit bermain lagi Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan simple past menurut Bapak Ibu dengan kata-kata Bapak Ibu? Yuk kita bermain lagi di sini. Ya, sudah ada 4 responden. Eh, Kita kalau di kelas, di kampus, ya, di kelas kampus atau di ruang kelas, kita bisa melihat peserta yang sudah menjawab dan yang belum menjawab. Nggak apa-apa ya, kita masuk saja. Anggap ini sudah selesai, saya close. Bapak Ibu, saya beri bintang sebagai apresiasi. Ya, ini ya. Gamification-nya di sini nanti Bapak Ibu mendapatkan stars ya, biasanya kalau di ruang kelas itu kita berikan tanda stars atau apa stiker gitu ya sebagai salah satu penyemangat di dalam pembelajaran. Nah, apa itu past tense? Kalimat yang terjadi di masa lampau. Oke, saya tambahin bintangnya. Bentuk waktu yang digunakan untuk menyampaikan kejadian telah dilakukan. Kejadian yang terjadi di waktu lampau sudah lampau, sudah lampau. Oke, ini sudah benar. Saya masukkan ke slide Bapak Ibu sebagai apa ya? Di kelas poin ini menunjukkan bahwa kita sudah beraktivitas. Jadi bahan aktivitas, penjelasan, kita interaksi itu tertangkap semuanya di sini ya, terrecord dan nanti kita mendapatnya juga sama. Yang berikutnya, nah jadi ini nggak utuh ya 4 langsung tapi slide-nya loncat-loncat ya. Simple future tense ini digunakan tindakan yang terjadi masa depan. Di masa depan ini biasanya kita menggunakan will sebagai kata kerja tambahannya atau dasarnya. Kata kerja bantunya ya. Contohnya nih, I will go to the library. Kapan? Tomorrow. Nggak mungkin sekarang atau kemarin ya. Kalau ada will, ini pasti pasangannya ya tomorrow ya. Sekarang kalau pengubahan ya, pengubahan apa namanya jenis atau ini ya bentuk kalimatnya. Kalau negatif kita tambahkan not. I will not go to the library tomorrow. Saya nggak akan pergi ke perpustakaan besok ya. Kalau pertanyaan mengubah ke kalimat tanya, will-nya diletakkan di depan. Will you go to the library tomorrow? Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, contohnya kalimat positif. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ya. Saya akan pergi ke sekolah besok. Oke, saya tidak akan pergi ke sekolah besok. Apakah kamu akan pergi ke sekolah besok? Ya, oke, seperti ini. Kita lihat ada pertanyaan. Oh, belum ya. Saya akan buat pertanyaan. Bapak Ibu bisa melihat di sini, saya tidak ada pertanyaan. Saya mau buat pertanyaan terkait simple future tense dengan bantuan AI yang ada di fitur Class Point ya. Langsung ya. Ini saya buat dulu apa ada pilihan. Pilihannya apa? Kalau multiple choice kan tadi sudah beberapa ya. Saya ingin yang short answer deh. Untuk sementara saya pakai yang biasa aja, remember. Nah, sekarang bahasa pertanyaan nih. Karena ini Inggris ya, saya lupa lah dalam bahasa Inggris ya.
Mana ini ya? Tunggali ya enggak ya. Kita belajar Inggris ya berarti pakai Inggris. Oke, ini dulu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau menggunakan fitur ini, ketika Bapak Ibu sudah setting menyiapkan slide presentasi, kemudian waduh lupa saya pertanyaan, bisa gunakan AI yang ada di fitur class point ya. Ada 3 bentuk pilihan ganda, mengisi titik-titik, dan jawaban singkat. Dan di sini adalah taksonomi Bloom ya. Jadi peserta itu akan diajak untuk mengingat saja, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi atau meng-create, menciptakan. Oke, ini saya klik di sini, baru saya buat pertanyaan. Ini setting dulu ya, baru masuk ke sini. Nah, dia membaca nih pertanyaannya. What is the basic form used to construct simple future tense? A will be, B will have, C will do, D will go. Nah, di sini tujuannya Bapak Ibu kan membuat pertanyaan nih, dibantu AI-nya. Sekarang Bapak Ibu mencari jawabannya, periksa jawabannya. Tapi biasanya Bapak Ibu harus copy ya, supaya disimpan dulu. Nah, jawabannya will do ya. Ini saya simpan sebagai slide. Oke, kita akan lihat apakah tersimpan. Yes, sudah tersimpan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, answer-nya ini akan di sini tidak ditunjukkan ya, tapi akan tersimpan dengan baik. Nah, kita klik. Nah, Bapak Ibu lihat tadi AI-nya langsung memberi jawaban, tetapi bisa kita tutup dulu tanpa kita beritahukan. Nah, di sini maka muncul apa? Muncul answer gitu aja ya jawabannya. Nanti kita selesai baru ada jawabannya. Silakan Bapak Ibu coba saja nggak apa-apa. Nah, ini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini saya tutup dulu untuk materi yang pertama, yang ini. Saya beri bintang sebagai apresiasi Bapak Ibu, kemudian saya masukkan slide-nya. Oke, sudah masuk slide nih. Nah, seperti ini. Ya, jadi saya kembali. Ini dibuat berdasarkan ini. Saya tidak menyiapkan pertanyaan, kemudian sama AI dibuatkan menjadinya seperti ini. Dan answer-nya tersimpan. Tidak harus kita buka ya tadi ya, supaya kita apa namanya bisa untuk langsung action ya di kelas atau classroom kita. Nah, di sini kalau ada warna hijau artinya sudah kita berinteraksi. Kalau biru belum ya. Kalau yang lain itu kita proses. Oke, kita lanjut dulu. Ini jawaban yang benar sih ya, disediakan ya. Oke, will do. What is the basic form? Construct simple will do ya. Dan seterusnya. Ini kita buatnya jawabannya begini. Ini tadi saya yang ini kan. Nah, ada namanya present continuous. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal present tense, kemudian sekarang masuk ke present continuous. Tadi diselingi past tense lah, future ya tadi ya. Sekarang kita masuk present continuous. Apa itu present continuous? Present continuous atau present progressive tense digunakan untuk aksi yang sedang berlangsung. Seperti saya nih. I'm sharing about the tenses in English atau I'm teaching in English right now ya. Nah, ini seperti ini ya karena sedang proses. Kata-kata bantunya ada yang disebut dengan now atau at the moment atau at present. Ini kata bantunya supaya Bapak Ibu bisa lihat. Tambahannya apa? Selain at the moment ada just now, ada right now, ada listen, look. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat, kalau ada keterangan listen, dengarkan, atau look, itu berarti prosesnya sedang berlangsung, berarti menggunakan tenses present continuous tense. Oke, kita lanjut di sini ya, sama ya di sini. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, saya sedang belajar bahasa Inggris. Harus ada sedang karena Indonesia tidak ada tenses khusus ya. Oh, sedang sedang itu kita memegang buku, memegang laptop dan lain sebagainya.
berarti prosesnya sedang berlangsung. Negatifnya ditambahkan saja, karena ini bahasa Indonesia, saya tidak sedang, ya. Bahasa Inggrisnya pakai not. Ini ya, not. Kemudian kalimat tanya, apakah saya sedang belajar bahasa Inggris? Atau apakah Anda sedang belajar bahasa Inggris? Nah, ini menggunakan do atau does tadi ya, kalau yang ini. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini nih, latihan lagi nih Bapak Ibu. Ya, di sini I'm not angry. Saya kasih clue ya, tanda. Bahwasanya susunan kalimat dalam bahasa Inggris ada yang menggunakan verb, nah, di sini ya, verb, atau yang disebut dengan kata kerja. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia tanpa kata kerja atau bisa disebut dengan nominal. Nah, contohnya apa sih? Contohnya, saya berada di lapangan sepak bola. Ini kan tidak ada kata kerjanya. Saya cantik, saya ganteng. Ini kan tidak ada kata kerja, itu ada kata sifat ya kan. Tadi di lapangan sepak bola kata keterangan. Ini kata sifat atau benda itu bulat atau bola itu bulat. Ya, benda. Nah, jadi nominal ini bisa jadi dia merupakan kata sifat, kata benda, kemudian keterangan. Nah, ini sebenarnya di Indonesia, bahasa Indonesia juga sama sih. Ya, di sini Bapak Ibu kalau menyusun kalimat meskipun ada 16 tenses, tapi pasti terdiri dari ini ya. Nah, kalau itu tergolong kata kerja, tadi ada ya do, does, dan sebagainya. Tetapi kalau nominal, ini tidak pakai do, does. Maka di sini ada apa Bapak Ibu? Ya tadi itu Ayu Dewi. Ayu Dewi, they, we. Nah, sekarang kita bicara pasangan. Nah, pasangannya apa ini? Pasangannya kalau I itu am. Kalau you itu adalah R. You are. I am. They, we ini menggunakan ya sama. You are, they are, we are ini sama ya. Oke. Yuk kita lihat di sini ya. Yang A, do I agree with him? Are you angry with him? Do you agree with him? Have you angry with him? Pertama Bapak Ibu, silakan ganti kalimat negatif ini menjadi kalimat tanya. Kita mulai dari sekarang. Ya, oke ya. Saya izin tutup dulu ya. Ini sudah ada 7 peserta yang menjawab. Oh, ya. Oke. Saya masukkan slide. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kerennya kita gunakan class point ya. Tadi apa? Saya menggunakan penjelasan ini dengan fitur yang ada di sini pen ya, warna-warni ya. Kemudian saya menjelaskan ini dengan underline ya, dengan fitur ini dan juga tadi ada highlighter. Kemudian di sini juga saya mengetik di sini langsung ya, tanpa harus keluar dari slideshow-nya class point yang terintegrasi dalam PowerPoint. Ya, oke, sudah masuk di sini. Warna hijau lagi, berarti sudah terjadi proses interaksi. Ini ya, yang Bapak Ibu lihat ya, berarti di sini ya. Nah, karena yang benar adalah are you angry. Oke, masuk lagi di sini. Nah, di sini past continuous ya, acak lagi ya, tidak present ya, tapi ini past. Tuh, kok sama-sama continuous? Yes. Continuous itu menunjukkan keberlangsungan Bapak Ibu, keberlangsungan atau dengan progresif ya, menunjukkan aktivitas atau kejadian tersebut sedang berlangsung. Tetapi bedanya apa? Kalau tadi ada present continuous itu berlangsungnya sekarang.
Nah, sedangkan yang past continuous berlangsungnya udah lewat nih atau disebut dengan masa lampau. Nah, tulisannya pasangannya berbeda. Kalau tadi itu cuman I am gitu ya, you are, they are ya, eh, we are gitu ya. Tapi kalau di sini menggunakan was atau were. Nah, ini pasangannya. Nah, I was, ya, yang lainnya pakai were, hanya I pakai was. Dan ditambah ing. Sorry, tadi itu kalau continuous juga ada ing ya. Maaf, saya tunjukkan lagi. Karena ini kalimat nominal, tadi tidak menunjukkan ing. Di sini tidak sedang belajar. Yuk kita translate dulu ya Bapak Ibu. Saya sedang belajar. Nah, berarti kalau saya translatekan di sini, I, sebentar, I am learning. Jadi, I am learning English ya. Inilah, ini ya. I am learning English. Nah, ada ing-nya di sini. Nah, kenapa? Sedang. M ini memang pasangannya. Jangan bingung dengan yang keterangan saya tadi, yang ini. Ya, ini. Kalau ini pasangannya apa Bapak Ibu? Angry. Angry ini kata sifat karena marah. Marah kan bukan kata kerja, ya, dan seterusnya ya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi ada I'm learning dan sebagainya. Ini ada kata kerjanya. Oke, lanjut. Kita masuk ke sini. Ini pas ya, pas pakai menggunakan was were ya Bapak Ibu, was were, ini was were. Artinya aksi itu sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Ya, biasanya ada dua kejadian Bapak Ibu, satu kejadian menginterupsi kejadian lainnya. Oke, contohnya ini sama ya, bedanya ini diganti RMS itu ya, RMS he, she, it gitu ya, I am, you, they, were gitu ya. Ini menjadi was were aja. Nah, diganti. Nah, ada soalnya nggak? Nah, ada. Yuk kita buat satu soal saja. Past continuous tense, past continuous tense. Loh, bagaimana ini saya membuatnya? Tetap kembali ada fitur AI yang akan membaca. Bapak Ibu tentukan pilihan dulu. Mau yang mana nih? Fill in the blanks. Ya, istilah titik-titik ini saya matikan ya. Saya ingin satu jenis yang remember saja. Kalau ini sudah, saya ingin buat pertanyaan. Nah, jadi AI-nya akan apa ya, memberikan pertanyaan nih, ya. What is the other name for past continuous tense? Saya sebenarnya bisa membuat ini, tapi saya biarkan aja dulu ya sebagai contoh nanti ya. Saya masukkan di sini. Jadi Bapak Ibu sekarang yuk kita jawab di sini, fill in the blanks. Silakan. Nah, Bapak Ibu jangan tahu karena ini cuma latihan, eh, apa aja ditulis tidak masalah ya. Silakan. Kalau saya Indonesia kan, apa nama lain dari past continuous tense? Nah, silakan. Apa nama lainnya? Sinonimnya apa nih? Gitu ya. Nah, oke, silakan. Baik. Ini sudah ada respon. Jadi kalau responnya tadi kan saya ingin fill in the blanks, maka bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya begini. Nah, oke, Pak Arianto Ingpom. Nah, ini yang benar adalah past progresif. Nah, pas saya beri bintang, saya tutup jawabannya. Saya masukkan slide. Oke, sudah masuk slide, saya tutup. Nah, kenapa setiap kali ini saya masukkan slide? Karena aktivitas juga terdokumentasi di dalam slide. Karena nanti slide ini, Bapak Ibu, nanti di akhir akan menjadi PDF sebagai bahan materi kita malam hari ini ya, tanpa harus keluar dari PowerPoint atau slide presentasi.
Oke, ini sudah dapat. Ini ada future tense. Apa itu future continuous tense? Digunakan menunjukkan suatu tindakan sedang berlangsung di masa depan. Wah, gimana ya? Sedang berlangsung di masa depan. Oke, sebelum Bapak Ibu memahami, rumusnya dulu ada namanya will be, ada verb in. Pernah nggak kita menyatakan Ruth, pernah besok kosong nggak jam 9 kita hangout gitu ya misalkan. Nah, oh nggak bisa. Besok jam 9 saya sedang mengajar. Nah, kan kita ngomongnya mengajar kan besok nih, sedang mengajarnya. Nah, itu dalam bahasa Inggris will be, kemudian kata kerjanya I will be teaching ya at 9 o'clock ya. I will be teaching. Nah, tomorrow ya, 9 o'clock tomorrow ya. I will be sleeping atau apapun itu yang akan sedang terjadi keesokan atau berikutnya ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, lanjut dulu. Ini tinggal dibalik I am eating, dibalik I'm not eating atau are you eating. Oke. Langsung kita ke present perfect ya. Kita masih ada waktu Bapak Ibu, saya selesaikan dulu. Present perfect menunjukkan tindakan yang sudah dilakukan di masa lampau, tapi pengaruhnya di masa sekarang. Contohnya Bapak Ibu sedang berenang nih. Nah, berenangnya udah di masa lampau, tapi orang lihat Bapak Ibu sedang badannya basah ya. Nah, pengaruhnya sekarang, oh kelihatan masih berenang nih, atau pakai pakaian renang ya. Jadi proses berenangnya udah lewat, tapi kita masih dilihat orang itu badannya basah atau masih menggunakan baju renang ya. Jadi itu ada eh, efeknya kelihatan ya. Dan biasanya tindakan ini menekankan pada hasil aksi yang sedang berlangsung. Contohnya apa ini? Sisanya sudah selesai ya. Oke, kita akan lanjut. Kita beri satu soal lagi ini yang present perfect. Present perfect nanti ini kita masuk ini. Kurang jelas ini Pak, gimana? Oke. Tadi saya menggunakan AI, saya akan menggunakan fitur lainnya namanya browser. Apa itu contohnya present perfect? Nah, browser tadi yang sudah kita gunakan tetap muncul, tidak hilang ya Bapak Ibu. Yang website yang kita gunakan. Saya masuk ke sini. Saya akan lihat ini. Present perfect. Nah, present perfect itu ini ya, saya akan mau menjelaskan ini. Saya masukkan slide dulu deh. Masukkan slide dan saya tutup Bapak Ibu. Nah, present perfect itu menekankan pada hasil aksi yang masih sedang berlangsung atau baru saja selesai. Tandanya apa ini? Ini Bapak Ibu ya, ada already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now. Nah, kalau ada keterangan seperti ini, berarti itu kegiatannya baru saja selesai. Contohnya, he has already finished. Nah, berarti rumusnya dengan verb 3, Bapak Ibu, jangan khawatir. Apa rumusnya nanti? Sebentar ya. He has already finished his homework. Nah, kalau negatifnya, he has not been to Australia so far. Tapi negatif contoh yang lain ya. Kalau yang ini negatifnya, he hasn't atau he has not finish his homework. Nah, kalau pertanyaannya dari yang ini, maka saya balik hasnya di depan. Has he finished his homework? Oke. Bapak Ibu sudah memahami ya sekarang ya. Hanya ketambahan ed kalau untuk regular verb ya. Irregular verb hanya hafalan, kalau regular verb tinggal ditambahkan ed di belakang. Oke, saya lanjut lagi. Saya lanjut. Past perfect tense. Apalagi nih? Past perfect tense gunakan untuk tindakan yang telah terjadi sebelum atau kejadiannya di masa lampau atau biasanya disebut dengan tenses lampau sempurna ya. I have eaten. Nah, apa bedanya dengan I have eaten? Sama-sama telah makan. Ya, kalau I have eaten pengaruhnya kelihatan nih. Saya ada megang piring atau perut saya merasa kenyang, saya lus-lus gitu ya. I have eaten ya. Atau kita di suatu suasana mungkin di resto, di warung gitu ya. Tapi kalau I had eaten itu biasanya bentuknya Bapak Ibu bercerita. I had eaten at apa warung nasi Padang misalkan dan seterusnya. Nah, itu bercerita ya. Oke, itu ya. Selanjutnya contoh kalimatnya di sini. Nah, ini ada future perfect tense. Apa itu future perfect tense? Biasanya digunakan dengan will have
diikuti dengan bentuk lampau participle ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam penjelasan ini mungkin tidak detail 16 tenses semua. Bapak Ibu bisa mendapatkan ini secara outline. Mudah-mudahan nanti bisa apa namanya diterapkan ya di dalam komunikasi sehari-hari. Oke, dalam pemahaman. Kalau will have itu fungsinya apa? Tindakan akan selesai sebelum peristiwa lain terjadi di masa depan. Kenapa? Ada future-nya ini Bapak Ibu. Nah, ada future-nya. Kalau tadi kan pas ya, udah lewat nih. Kalau ini future, berarti mendatang. Contoh bahasa Indonesianya apa ini? Saya akan menyelesaikan pekerjaan rumah saya atau PR saya sebelum pukul 5 sore nanti. Ya, seperti itu ya. Jadi akan menyelesaikan. Atau Bapak Ibu besok ada presentasi nih di kampus atau di kelas nih besok ya. Saya akan menyelesaikan presentasi, slide presentasi besok sebelum ada tulisan sebelum pukul berapa? 10 pagi misalkan. Dan ini menggunakan will have. Nah, oke. Ini oke ya. Nah, sebelum kembali ke sini, saya yakin Bapak Ibu yang ini agak sedikit berat ya, future perfect boleh ya, saya kasih contoh. Saya kembali ke browser, saya akan menunjukkan future perfect-nya seperti apa. Ke sini, saya ambil future perfect. Ini kan tadi kelompoknya past. Nah, ini future perfect. Nah, ini ya, saya masukkan slide dulu. Oke. Nah, ini. Berarti Bapak Ibu menggunakan ini aksi yang sudah berakhir pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, eh, kata keterangannya ya, ada namanya by next Monday, minggu depan atau hari Senin depan, itu by next Monday itu clue-nya. In a week, dalam seminggu, ini batasannya. Ya, sama ya. Contoh di bawahnya, selalu gunakan ini ya Bapak Ibu, will have. Kata kerjanya bentuk ketiga. He will have finished the task by next Monday. Dia akan selesai tugasnya minggu Senin depan ya. Dia akan sudah selesai. Presentasi Pak Rudolf akan sudah selesai pukul berapa ini ya. Nah, itu juga bisa ya digunakan ya. Oke, ini kita masuk ke sini present perfect continuous ini yang tadi ya di depan. Perfect continuous itu menunjukkan apa? Sudah dimulai di titik tertentu di masa lampau tapi masih berlangsung hingga saat ini. Bapak Ibu bicara, oh tadi ada orkes nih. Nah, ketika Bapak Ibu bilang tadi ada orkes, tapi sekarang masih orkes masih ada ya masih berjalan, bukan selesai, bukan buyar, bukan bubar ya. Itu menggunakan bahasa perfect continuous dan orangnya masih sedang bernyanyi-nyanyi gitu ya. Oke. Rumusnya menggunakan have, has itu tambahi been. Have been atau has been dan jangan lupa ada ing. Kenapa ada ing? Ingat, kalau kita menggunakan continuous biasanya kata kerjanya menggunakan ing. Kalau itu kata kerja kalau bukan kata kerja itu menggunakan been ya. Oke, saya masuk ke sini. Contohnya ya, I have been studying. Saya ini telah belajar bahasa Inggris for 2 years selama 2 tahun. Berarti saya sudah belajar bahasa Inggris sejak kemarin tahun-tahun sebelumnya atau hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya ya. Dan sekarang ini masih belajar. Nah, clue-nya apa? For 2 years, berarti saya sudah 2 tahun yang lalu sampai hari ini masih belajar bahasa Inggris, belum selesai, ya kan? Kalau selesai itu berarti pas. Ya. Oke, lanjut. Ada namanya past perfect nih. Nah, past perfect. Past perfect continuous. Ya, past perfect continuous juga ada di sini. Ya, oke. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya tentang past perfect continuous. Eh, apa yang Bapak Ibu ketahui ya? Saya tulis pakai teks ini ya. Ini fitur teks. Kalau tadi saya pakai tulisan pen, ini saya menggunakan teks. Ya, saya tambahkan di sini ya, boleh ya. Oke. Sebagai apa namanya awal informasi awal ini mana nih? Nah, ups.
apa yang Bapak Ibu ketahui tentang past perfect continuous. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu fitur kuis kelas poin ya. Ini Bapak Ibu bisa langsung dari slide yang utuh ini atau Bapak Ibu membuat slide tersendiri. Slide yang utuhnya gimana ini? Nah, Bapak Ibu bisa buat seperti ini. Nah, buat seperti ini ya. Saya letakkan sini ya. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya ingin membuat soal. Ya, ini pertanyaannya di sini. Soalnya bagaimana ini? Nah, Bapak Ibu bisa masukkan insert soalnya dari AI tadi. Oh, mana ya? Maaf, ini AI. Nah, ini pilihannya short answer aja deh. Nah, ini saya gunakan bahasa Indonesia deh. Jangan bahasa Inggris ya. Tetap bahasa Inggris. Saya off-kan. Saya buat pertanyaan. Nah, ini bisa Bapak Ibu buat lagi ya. Kalau yang modelnya seperti ini, kita simpan slide dulu, Bapak Ibu, izin slide. Ini nanti sudah ada ini ya, apa namanya, fitur pertanyaannya ya, short answer. Kalau yang seperti ini, Bapak Ibu, saya akan buatnya itu secara off, keluar dari slideshow ya, baru bisa. Nah ini ya, saya buat di sini AI. What does the past perfect continuous tense indicate in English language? Oke, mari coba Bapak Ibu kita lihat. Baik, Mas Randy ya, sudah dicoba. Paling tidak ada apresiat ya. Atau Mas Randy saya beri star ya. Terlepas dari benar atau salah. Begini juga cara memotivasi siswa atau peserta didik kita atau mahasiswa. Kadangkala kita gunakan star ini untuk memotivasi, bukan sekedar jawaban right or wrong, tetapi mereka mau menjawab itu suatu bentuk yang eh, memotivasi diri mereka. Dimulai dari masa lalu ya, karena pas ya. Oke. Baik, izin saya tutup dulu untuk mempersingkat waktu. Nah, saya beri bintang lagi, saya appreciate, saya masukkan ke dalam slide. Oke, sudah seperti ini. Saya percepat ya Bapak Ibu, ini seperti ini past perfect continuous. Ada future perfect continuous, tenses yang menggambarkan apa ini aktivitas yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan akan selesai sebelum waktu itu ya. Oke, contohnya ada enggak sih di sini ya? Saya akan telah bekerja selama 2 jam pada pukul 5 sore. Jadi mau menunjukkan future-nya, berarti kan untuk nanti sorenya atau besoknya, itu dia sudah menghitung waktu. Ada continuous ini menunjukkan waktunya, durasinya berapa lama. Sudah 2 jam. Dia bekerja sudah 2 jam. Dia akan bekerja 2 jam untuk menunjukkan sampai batas pukul 5. Kalau pukul 6, 3 jam. Ya, selama 3 jam dan seterusnya. Ini penggunaan future perfect continuous ya. Kesimpulan dan saran ya. Oke, terakhir ini Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sini izinkan saya menggunakan fitur wheel picker ya dari 16 peserta. Saya hanya ingin kesan Bapak Ibu tentang penjelasan tensis. Mungkin di antara Bapak Ibu yang belum sama sekali nggak masalah, tapi bisa juga mengungkapkan kalau itu sudah sejauh mana dari yang sebelum presentasi ini dan sesudah. Caranya dengan wheel picker ini banyak hal. Kita kalau mau menunjukkan peserta online saja seperti ini, ternyata ini sama online semua.
Terus atau kita menggunakan ubah penampilannya ke bentuk kartu. Kalau kartu begini Bapak Ibu makanan, yummy ya, yummy ya, lapar nih. Kita kembali ke roda aja dulu. Yuk, nanti Bapak Ibu yang terpilih silakan memberikan pendapat. Ya, Ibu Dita. Ibu Dita jika tidak berkeberatan mungkin sambil menjelaskan apa ya kegiatan webinar kita. Apa yang Ibu dapatkan nih? Ini saya kasih apresiasi dulu ya, bintang. Oke. Silakan ada yang namanya Ibu Dita. Dalam bahasa Indonesia saja, Ibu. Adakah Ibu Dita di sini? Oke ya. Saya ulang ya. Mungkin Dita sedang off. Saya lanjut. Ninu ya. Saya beri bintang dulu. Ya, silakan ini Pak atau Bu ya. Kalau berkenan menjawab apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah presentasi yang baru saja Bapak Ibu ikuti ini. Adakah? Oh, tidak ada. Off ya. Nah, saya dari satu aja nggak apa-apa ya. Silakan Bapak Ibu. Bu Elis. Silakan Bu Elis. Kamera mikrofonnya di-on kan? Iya, Baik. Terima kasih lah. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk materi kali ini semester lalu saya sudah menggunakan kelas poin. Ya. Untuk yang sekarang sudah banyak Bapak telah memberikan presentasi yang sangat menarik yang membuat saya untuk ajaran baru nanti akan saya pergunakan di sini pembelajaran tentang tensis. Jadi saya mereview kembali bagaimana tensis-tensis dalam bahasa Inggris ya, ada 16 tensis. Kebetulan saya adalah guru bahasa Jerman. Keren, luar biasa Bu. Jadi terkadang di kelas juga saya menyampaikan kurang lebih persamaan ke dalam bahasa Inggrisnya juga gitu. Ya. Ya. Baik. Jadi cukup menarik materi kali ini tentang tenses dari present tense, dari yang terakhir ini saya tadi kejadiannya itu, nah itu udah saya kalau udah yang kesini-sini tuh saya udah agak-agak gimana gitu. Jadi pokoknya menarik sekali. Pas poin ini saya sudah sudah mencoba semester lalu, cuman boleh saya bertanya Pak? Ya silakan Ibu, mulai Ya, langsung aja. gini kemarin saya sudah mencoba semester lalu. Ya. Untuk mata pelajaran saya itu saya menggunakan slide yang gambar itu apa ya namanya? Dia saya untuk tampilan ini mata pelajaran favoritmu apa gitu. Jadi mereka tuh menggambar dengan menggambarkan mata pelajaran apa yang kalian sukai gitu favorit. Nah, ada gambar bola, mereka berarti ini sport gitu kan. Ya. Nah, itu pada saat mereka mau kirim itu memang cuman cuman hanya nggak bisa beberapa orang gitu ya Pak, sejumlah kelas 40 siswa. Apa harus ada diulang lagi karena siswa saya Bu, kok saya nggak bisa kirim ya gitu. Padahal saya udah ini gitu. Apakah itu harus yang berbayar Pak? Bagaimana ya Pak? Baik, sebelumnya izin saya bertanya Ibu, apakah yang punya Ibu itu versi Pro? Jadi kalau versi Pro itu nanti di pengetahuan sini di tempat Ibu ini ada tulisannya sini premium gitulah bilangnya. Jadi kalau di sini biasanya ada keterangan apa namanya Bapak Ibu bisa lebih banyak untuk apa namanya ya pesertanya dan lain-lain. Jadi saya yang biasa. Oke. Baru satu kali ini menggunakan kelas poin jadi Baik. menarik, seru. Iya, seru ya. Ya, Iya, jadi betul. saran saya nanti di link aplikasinya yaitu classpoint.io, di situ Ibu bisa lihat bagaimana mendapatkan Pro.
atau nanti bisa menghubungi dari HTT-ID bagaimana bisa mendapatkan yang versi Pro sehingga kapasitasnya jauh lebih banyak dan semua murid Oh, gitu. iya jauh lebih Baik. terjangkau. Iya, Oke, itu oke, namanya baik. slide drawing ini Bu ya. Oh, ya, oh ya, ya, slide Slide drawing. Ya, drawing ya, betul. ini fitur utama untuk interaktif Nah, kuisnya, interaktif kuis. iya, betul. Jawabannya Betul. bisa audio record dan video Mm-mm. upload. Ini Oh, cocok ini gitu. untuk language ini, untuk kita bisa mendengar pronunciation-nya. Atau Oh, kalau ya, saya belum coba. iya, Betul. ya. Mm. Nah, ini untuk video Seru, seru. upload. Iya, weekend Seru, is seru. Ihnen. Es geht mir Ja, gut, sehr gut. danke. Und Ihnen? Danke. Mir gut, danke. Sehr gut. Nah, jadi seperti itu Ibu. Jadi biasanya kelas-kelas bahasa atau kita ingin tahu ekspresi siswa bisa Mhm. menggunakan salah satu ini audio dan video. Oh, Nah, kalau gitu. ya itu ya. Ya, Baik. ya, ya. Baik, Ya, terima baik. kasih Bu. Ya. Sama-sama, Bapak. Ya, danke. Bitte schön. Terus, ya, mungkin jadi Bapak Ibu semua, tadi saya sudah menjelaskan beberapa fitur-fitur yang sering digunakan, bukan hanya 8 fitur ini saja yang kita bisa gunakan. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya satu kata untuk class point nih. Nah, ini saya buat di sini ya, izin Bapak Ibu. Loh, gimana caranya? Bisa. Saya akan menggunakan whiteboard, tapi berdasarkan slide saya. Slide mana ya? Saya akan menggunakan di sini deh. Ini mana ya? Ini ada yang. Oke, ini ya. Saya masuk ke jawaban word cloud. Ini saya akan gunakan sebagai Bapak Ibu background whiteboard. Bagaimana caranya? Kita bisa masuk ke sini background whiteboard. Nah, ini kan kosong nih. Saya tambahkan. Saya gunakan slide ini. Kalau Bapak Ibu punya background yang bagus boleh, keren itu ya. Nah, nama whiteboardnya jawaban word cloud ya. Oke deh, saya tambah. Oke, nanti ini saya jadikan backgroundnya. Ini saya tutup. Saya ingin word cloud-nya saya pasang di sini. Nah, sini juga bisa. Jadi akan menjadi bagian dari whiteboard. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, satu kata buat apa namanya? Ini satu kata buat class point. Satu kata class point. Nah, oke ya. Sekarang izinkan saya kembali ke slideshow. Ini cara menggunakan. Nah, ini jadi whiteboard Bapak Ibu. Nah, tadi saya pilih slide acak ya. Kalau Bapak Ibu punya slide yang menarik, interaktif, menarik ya, desainnya bisa. Oke, tolong dijawab ini dulu. Silakan. Dari 15 peserta, silakan Bapak Ibu. Nah, yang ada ini berarti lebih dari satu ya, dua. Kali ini satu ya. Helpful, seru, keren, mantap, keren. Oke ya, saya tutup dulu. Terima kasih. Saya close dulu. Saya masukkan slide. Oke. This is important for us as a teacher. If you have finished all of the presentation that you have made until the end, okay. If you think you have finished, now your task is we exit from slideshow, then we will distribute to the students in the classrooms, yeah, or in the meeting. How? This is the way. Just click fitur lebih lanjut, then you have to make bagikan PDF. All. Just choose all, or you choose dipilih. Dipilih means only some slides that you want to share with your students. If you means
To share all of the slides for today, you can choose all here or semua, and then now convert to PDF. We will wait until finish. Jadi kita akan tunggu. Jadi Bapak Ibu pilih. Jadi setelah selesai seperti ini, biasakan Bapak Ibu kirim materi. Kalau peserta itu mendapatkan akses untuk membawa gadget ya. Kalau tidak pun tidak masalah, Bapak Ibu bisa simpan, nanti hasil simpan Ibu berupa PDF itu dibagikan di grup apa namanya? Grup WhatsApp Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hasil presentasi kita malam ini tanpa merepotkan Bapak Ibu atau panitia, Bapak Ibu bisa scan barcode nih. Nah, silakan Bapak Ibu scan barcode. Ya. Nah, atau biasanya kita bisa buka PDF, nanti akan muncul link. Nah, link itu kita bagikan via apa? Via WhatsApp. Nah, jadi dua cara ya, langsung pada saat ini interaksi atau pada saat gurunya membuka PDF di sini dan hasilnya itu berupa link. Nah, linknya itu yang akan diberikan ke peserta didiknya. Ya, itu bisa ya. Baik, itu dulu Bapak Ibu presentasi saya. Mudah-mudahan, hopefully all of you can get the information from here, from 16 tenses, or maybe just took one tense from my explanation. You can apply in your daily life, and you can use it, especially when you get in touch with your students. Thank you for pay attention. God bless you. Oke, Mas Rey, ini saya stop share screen terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Halo, apakah suara saya kedengaran, Pak? ya, cukup jelas, cukup jelas. Oke. Oke, wah luar biasa sekali ya materi yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Rudolf. Terima kasih banyak Bapak Rudolf atas ilmunya. Nah, pasti Sama-sama. Bapak Ibu semua sudah merasakan hal yang sama juga ya. Banyak ilmu yang didapat, banyak sekali insight dan pembelajaran baru yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab langsung saja. Ini kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau jika ingin bertanya langsung juga boleh, bisa langsung raise hand. Kita akan pilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Bapak Rudolf. Ayo Bapak Ibu langsung manfaatkan kesempatan ini aja. Bisa langsung bertanya di kolom chat atau raise hand. Oke, dipersilahkan. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini, atau mengenai kelas poin, atau mungkin ada materi yang masih belum dipahami. Oke, dari Pak Pujo, apakah ingin mau tanya? Suaranya masih belum terlalu terdengar.
Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada satu nih Pak yang ingin bertanya dari Ibu Sutini. Apakah kelas poin ini bisa untuk semua mata pelajaran yang lainnya Pak? Karena saya guru kelas SD. Ya, baik, terima kasih. Benar Bu, ini kalau kita bicara mata pelajaran, kita bisa memanfaatkan karena kelas poin ini sebenarnya kendaraannya atau fasilitatornya bagaimana menjembatani Bapak Ibu sekalian untuk mengajar di dalam kelas. Bahkan PAUD pun bisa, ya, atau TK ya, paling tidak ya. Kenapa? Karena nanti ada gambar, kemudian ada visualisasinya. Bahkan fiturnya bukan hanya yang 8 interaktif saja yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan fitur yang non interaktif. Misalkan tadi saya seringkali ya menggunakan fitur pen, highlighter, kemudian browser untuk menjelaskan. Itu anak-anak SD atau TK, lower class gitu ya, bisa mengikuti apa yang kita ajarkan. Bahkan buat kita sebagai guru atau pendidik tidak bingung atau tidak apa ya keluar dari tab PowerPoint, cukup dari slide itu aja, udah kita terus lancar. Nah, kalau kita pindah-pindah tab, misalkan nih aksesnya tidak lancar, bisa jadi hang, ya kan? Hang atau kemudian aksesnya stuck dan seterusnya. Tapi kalau dengan satu slideshow ini saja, ClassPoint sudah menyediakan itu semua, jadi memudahkan kita semua. Sedangkan peserta didik kita juga dengan asik akan mendengar mengikuti ya mengikuti. Jadi kalau misalkan di kelas tersebut belum diizinkan menggunakan gadget, kita bisa menggunakan fitur yang tadi, misalkan wheel, ya wheel itu memilih. Tapi kalau wheel itu harus kita masuk ya menggunakan stopwatch ya, atau kita menggunakan browser untuk menjelaskan ya, itu seperti itu. Akan tetapi kalau di kelas sudah diizinkan oleh kurikulum atau pihak sekolah atau ya aturannya, maka kita bisa menggunakan fitur interaktifnya itu secara terus-menerus ya. Jadi benar-benar bisa dilakukan ya. Jadi jangan khawatir Ibu, fitur dari yang aplikasi ClassPoint ini bisa digunakan untuk semua level dari peserta didik ya. Tinggal kita materinya apa, kita menyesuaikan saja. Demikian Mas Rey. Oke, baik ya. Jadi bisa digunakan di semuanya ya Pak. Oke, nah dari Bu Nah, Siti ini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Oke, ini ada lagi Pak yang bertanya, salam, how to be a certified on in CP, sir? Okay. First of all, if you want to be a certified trainer, you have to join with our community in Facebook. You just find for ClassPoint community, and then in there is a
There will be information and then announcement when there is a trainer to be a trainer. First, you have to join with like CSC, Class Point School Trainer, CST, Class Point School Trainer, and then all the information that you will get, then you can join. If you are pass of the examination from Class Point by maybe you train people or teacher or another teacher, and then any question from the committee, and if you pass first from Class Point School Coach, and then you now up to the next level will be Class Point Certified Trainer or CCCT. So my message is you can join with our community in the Facebook, Class Point community in the Facebook in Bahasa Indonesia. Of course, why Bahasa Indonesia? Because another part of the country like Philippines, Arabs, and India also have own community for the Class Point. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di sana, cari komunitas Class Point di Facebook, nanti ada pengumuman-pengumuman bagaimana caranya menjadi tahap pertama yaitu Class Point School Coach CSC ya. Setelah itu lolos Bapak Ibu, kemudian naik tahap berikutnya Class Point Certified Trainer dengan tentunya dengan arahan-arahan dari panitia ya. Jadi saran saya yang pertama masuklah ke komunitas Class Point Indonesia. Gitu ya Mas Re. Oke. Terima kasih Pak Rudolf. Berarti kita langsung bisa masuk ke komunitasnya terlebih dahulu untuk mendapatkan certified itu. Oke, I see. Ada pertanyaan lagi Pak. How about in Instagram? Oh, ini maksudnya Instagram Class Point atau? Ya, ya. Class Point. Class Point. Yes. Okay, in Instagram you can find Class Point as well. Okay, you can join Class Point in Indonesia. Just find it, and you will get information of that. Class Point not only for what's that Facebook, but also in Instagram. Just search and then click or find or typing Class Point. And then Instagram will show you there is classpoint.id. There are many names. If you click classpoint.my, it means Class Point in Malaysia. Classpoint.ph, it means in Philippines. Thank you, Mr. Jajang, to point out the name of Instagram, classpoint.io, classpoint.id, because there are many names Classpoint, so do not forget about that. Jadi banyak nama di Instagram itu sudah dituliskan oleh Mr. Jajang, classpoint.id atau classpoint.io. Karena kalau yang lain ada PH atau MY gitu ya, itu bergabung dengan komunitas Class Point di negara lain. Jadi sudah mendunia ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu menggunakan fitur Class Point ini, Bapak Ibu bisa sama dengan komunitas Class Point di bagian negara lain. Oke, itu Mr. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Thank you, Pak. Izin bertanya Pak, untuk keunggulan dari Class Point sendiri dari yang lain apa ya Pak? Misal dengan Nearpod, karena Pak saya selaku mahasiswa baru tahu tentang Class Point ini Pak. Jadi kalau Nearpod sendiri saya belum secara masif gitu ya menggunakannya. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan Class Point itu setidaknya meringankan semua pihak. Kenapa saya bilang meringankan semua pihak? Kebanyakan Bapak Ibu guru yang ada itu menggunakan PowerPoint ya, setuju ya, Office ya. Nah, PowerPoint yang sudah terinstall itu tinggal kita sedikit sekali mengintegrasikan Class Point. Karena kalau PowerPoint ANSI hanya kegiatan bagaimana mendesain, menyajikan materi, tapi kuis interaktifnya belum tersedia secara khusus ya maksudnya. Nah, oleh karena itu untuk melengkapi keadaan demikian, maka Class Point hadir untuk melengkapi untuk fitur-fitur kuisnya, maka dia terintegrasi dengan PowerPoint.
Jadi hampir semua laptop atau desktop itu ada PowerPoint rata-rata ya. Nah, itu oleh sebab itu kita bisa gunakan ClassPoint, dan ketika Bapak Ibu presentasi dengan kondisi slideshow atau membuat soal dalam kondisi belum slideshow, itu akan memudahkan Bapak Ibu tanpa keluar. Misalkan nih, kalau kita menggunakan yang lain kan ketika slideshow kita escape dulu, buka tab yang baru, buka Google, typing Google atau typing address yang kita inginkan. Tapi kalau di ClassPoint, ketika Bapak Ibu menunjukkan sesuatu yang mungkin belum tercatat di slide Bapak Ibu, langsung aja pakai fitur browser yang ada di ClassPoint. Nah, fitur browser itu Bapak Ibu manfaatkan. Bisa secara langsung dijelaskan atau dimasukkan dalam slide berupa JPEG gitu ya. Langsung Bapak Ibu menggunakan pen yang disediakan, kotak teks yang disediakan, dan macam-macam seperti kita sudah melakukan presentasi. Jadi kerennya itu presentasi tanpa keluar dari slideshow. Ya, kenapa menggunakan ClassPoint? Ya, karena rata-rata memiliki PowerPoint. Demikian, Mas Rey. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin dari Santa, bagaimana? Baik, terima kasih ilmu barunya Pak. Nah mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita lanjut lagi ke sesi yang berikutnya. Mungkin bisa di-share screen. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali lagi bagi yang belum mengisi absensi atau link feedback, itu bisa isi di kolom chat. Dan perlu diperhatikan untuk pengisian form ini, jangan sampai ada salah atau typo, terlebih lagi pada bagian nama, karena nama sertifikat akan diambil berdasarkan dari respons form yang Bapak Ibu isi. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mensukseskan acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kami juga ingin menginformasikan bahwa Hightech Teacher Indonesia sebagai satu-satunya distributor resmi dari ClassPoint mengadakan promo bundling akun. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik dalam menggunakan akun ClassPoint sebagai media pembelajaran, bisa tetap stay di grup komunitas WhatsApp, karena kami akan membagikan kode promo atau informasi-informasi khusus anggota di sana. Kemudian beberapa hari ke depan kita juga akan ada acara-acara keren lagi, yaitu pembelajaran terdiferensi dengan ClassPoint bersama Bu Asri dan Bu Tia. Mereka adalah pemateri dari ClassPoint langsung, dan Bu Tia ini merupakan country manager di Indonesia dari ClassPoint. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa langsung mendaftarkan diri. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa, karena tadi kita memulai acara dengan doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya bagi yang belum on cam. Ya mungkin bisa di stop share screen ya. Baik, Bapak Ibu bisa langsung on cam terlebih dahulu bagi yang belum on cam. Dan saya minta kepada panitia untuk bantu dokumentasi ya. Oke.
Ayo Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam dulu. Oke, kalau misalnya sudah on cam semua, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dengan demikian selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Rey. Terima kasih. Terima kasih Pak Jajang, Pak Dipuspo yang sudah hadir.